Kemudian beginner meeting khusus peringkat-peringkat beginner. Tadi kan Pak Dimas jelasin, beginner tadi syaratnya apa? Ada yang merhatiin, ada yang masih ingat? Peringkat beginner syaratnya apa? 25 apa? Iya, poin itu apa? RO, oke. Jadi beginner itu adalah orang yang sudah punya omset di kanan kirinya 25, yang sudah RO 25 poin. Paham ya sampai sini ya? Nah, kalau tadi Pak Dimas bilang kalau kita berpikirnya 25.000 kiri kanan, itu kan rasanya kayak gimana gitu ya. Tapi bagaimana caranya supaya 25.000 tercapai? Itu mulai dari beginner, starting dari beginner. Pertama, jadiin kita dulu beginner dulu. Ada yang sudah beginner di ruangan ini? Ada? Angkat tangan boleh? Ada? Berarti fokusnya masih plan A. Betul kan? Fokusnya join aja gitu. Ya, sementara rewardnya ini gede banget. Rewardnya ada di plan B. Makanya plan B jangan ditinggalin. Ya, kalau kami selalu kalau closing atau closing orang itu plus RO. Join paket apapun plus RO. Supaya apa? Plan B-nya dapat. Kalau kita fokusnya plan B, plan A-nya ngikut. Tapi kalau hanya fokusnya plan A, plan B belum tentu ngikut. Tapi pilihan ya, monggo ya, monggo. Kalau memang rewardnya Bapak Ibu betul-betul pengen dapat reward yang tadi 630 sekian juta, plan B masalahnya itu. Jadi harus disertakan plan B. Siap ya? Masih semangat? Masih ya? Oke, 5 menit lagi. Sebelum kita break nanti sholat dulu ya, baru nanti ada sesi terakhir. Kemudian celebration, leader weekend segala macam itu nanti ya, itu belum ada. Oke, nah ini flow-nya Bapak Ibu. Oke, alur membangun bisnis ini. Perbanyak orang aktif yang melakukan ini. Tim aktif. Dari orang-orang yang aktif lempar ke BBP, dari BBP lempar ke training seperti ini. Ini kan training ya, ada training Basu basic training, ya ada special training kayak sekarang, ada beginner exclusive meeting dan lain sebagainya. Ini alurnya. Jadi kalau misalnya nih contoh bulan depan ada beginner training beginner atau beginner meeting khusus peringkat beginner, targetnya berapa orang yang mau dihadirkan? Sekarang kira-kira kalau misalnya ada 10 orang beginner di kiri, di kanan, omset RO-nya naik gak? Naik. Rewardnya dapat gak? Udah sesimpel itu. Jadi daripada mikirin peringkat Grandmaster 25.000 kiri kanan, pikirin bagaimana caranya memproduksi beginner sebanyak mungkin di kiri sama di kanan. Lebih simple, lebih achievable. Orang mikirnya cuma 25 kiri kanan. Iya ya, ini sangat memungkinkan. Karena cuma 25 kan? Ya apalagi kalau misalnya RO3 8 orang selesai, 9 orang selesai. Kalau masing-masing RO3 di kiri sama di kanan. Itu strategi masing-masing lah. Ya, seperti itu. Nah, setiap pertemuan-pertemuan ini Bapak Ibu, teman-teman semua, ya maksimalin. Ya sangat dianjurkan Bapak Ibu, terutama pertemuan bersyarat. Jangan sendiri. Jadi misalnya ada beginner meeting, jangan sendiri Bu. Minimal untuk pertama kali saya ajak si A sama si B. Cuman kan syaratnya si A harus beginner. Ya udah ngotot kerjain bisnisnya dia bareng-bareng, kerja tim untuk supaya dia beginner, si B juga beginner. Ikut meeting dong. Bulan depannya lagi si A sama si B masing-masing ajak 2 beginner. Berkembang nggak timnya? Plan B-nya kena nggak? Yes. Paham kira-kira ya? Oke. Bisnis ini perlu alur yang jelas cara membangunnya. Nanti gak terasa 6 bulan, 1 tahun timnya bertumbuh besar kalau konsisten. Cuman kalau semangatnya cuma di awal, ya saya pikir semangat di awal tuh semua orang juga bisa, ya kan? Oke, nah ini pola kerja harian yang mesti kita bangun. Pertama, presentasi setiap hari baik offline maupun online. Ini sudah pasti teman-teman udah pasti bisa lah ya. Lalu invite orang untuk hadir ke acara BBP baik offline maupun online. Nah di Medan ya Bapak Ibu ketemu sama leadernya, nanti diskusi mau buat BBP rutin setiap hari apa, atau mau buat home meeting dulu sebelum BBP setiap hari apa. Komitmen aja setiap hari ngundang orang, setiap acara itu ngundang orang aja, biarkan leadernya yang presentasi. Ya karena membangun bisnis ini ya basicnya dari fundamentalnya dari sana Pak, dari pertemuan-pertemuan kecil.